Nama saya Agus Fatsama Solih dari mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0542412272 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Pada video ini saya akan memperagakan 20 perintah dasar command prompt atau bisa disebut CMD yang digunakan untuk mengelola sistem dari jaringan komputer. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjalankan satu persatu sambil menjelaskan fungsi dan hasilnya. Langsung saja pada soal pertama, yaitu CD. Jika diketik CD, hasilnya akan seperti ini. Yaitu CD itu adalah singkatan dari change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah dari satu folder ke folder lain. Misalnya saya ketik CD tugas. Nah, di sini langsung berpindah tempat. Pada tugas di sini saya sudah menyimpan file foldernya ya. Lanjut pada soal kedua, yaitu CLS. Perintah CLS ini digunakan untuk membersihkan layar tampilan CMD. Ketika saya ketik CLS, semua tulisan sebelumnya akan hilang dari layar, tetapi tidak menghapus datanya. Kita kasih contoh CLS langsung seperti ini ya, bersih. Lanjut pada soal nomor 3, selanjutnya yaitu CLS garis miring tanda tanya. Nah, fungsinya sama saja, cuma untuk menampilkan bantuan petunjuk penggunaan perintah CLS. Di sini ditampilkan deskripsi singkat bahwa CLS berfungsi untuk membersihkan layar command prompt. Nah, bedanya yaitu ketika diklik CLS langsung bersih. Kalau CLS ini ada keterangan. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu dir. Perintah dir ini juga menampilkan bantuan atau opsi yang tersedia untuk perintah dir. Ini berguna jika kita ingin tahu cara menampilkan file folder tersembunyi atau daftar isi direktorinya. Lanjut pada soal nomor 5, yaitu ipconfig. ipconfig ini, perintah ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan komputer seperti alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Lanjut perintah soal nomor 7, ipconfig al untuk keseluruhan. ipconfig al ini memberikan informasi jaringan yang lebih lengkap, termasuk alamat MAC, DHCP server, dan DNS server. Hasilnya lebih detail dibanding perintah ipconfig yang sebelumnya. Lanjut soal nomor 7, ipconfig berfungsi untuk menampilkan bantuan dan daftar semua opsi yang bisa digunakan pada ipconfig seperti release, renew, dan sebagainya. Lanjut soal nomor 8 berarti ya, ipconfig release. Nah, digunakan untuk melepaskan alamat IP yang saat ini digunakan. Biasanya dilakukan ketika kita ingin memperbarui koneksi jaringan dari DHCP server. Perbedaannya ini, sinyal WiFi langsung hilang dulu ya. Lanjut ke sini. Untuk memperbaruinya atau meminta alamat IP baru dari DHCP server, ini berguna untuk memperbaiki koneksi jaringan yang bermasalah. Bedanya ketika di sini sementara jaringan akan hilang, lalu minta baru. Setelah dilepas, kita bisa menggunakan ipconfig yang baru untuk memperbarui alamat DHCP servernya. Ini berguna untuk memperbaiki koneksi jaringan yang bermasalah. Selanjutnya nomor 10, ipconfig display DNS. Nah, perintah ini untuk menampilkan cache DNS, yaitu daftar alamat domain yang pernah diakses komputer. Data ini digunakan untuk mempercepat akses ke situs yang sama. Nomor 11, yaitu ipconfig garis miring plus DNS. ipconfig atau plus DNS ini digunakan untuk menghapus cache DNS. Ini dilakukan ketika ada kesalahan pada pencatatan DNS atau saat kita ingin membersihkan data lamanya. Lanjut pada soal nomor 12, ipconfig register DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk mendaftarkan ulang nama komputer ke server DNS. Biasanya digunakan ketika jaringan domain agar identitas komputer diperbarui untuk memperbaruinya. Selanjutnya pada soal nomor 3, yaitu perintah ping. Ping di sini digunakan untuk mengirimkan sinyal ke alamat tertentu. Untuk menguji koneksinya, kita kasih contoh ping google.com. Nah, koneksi ini berhasil, berarti
akan muncul waktu respon atau reply-nya. Jadi jaringan ini oke ya. Lanjut ke perintah nomor 14, net start. Nah, saat ini perintah ini berfungsi untuk menampilkan semua koneksi jaringan aktif di komputer. Hasilnya menunjukkan port, alamat IP, serta status koneksinya. Lanjut, soal nomor 15, tracer. Tracer ini digunakan untuk melacak jalur atau rute yang dilewati pakai data menuju suatu alamat tujuan. Misalnya, tracer, kita kasih contoh, tracer sama ya, google.com. Nah, responnya ini membantu mengetahui posisi atau lokasi jaringan yang mungkin bermasalahnya. Cuma ini dipercepat, lanjut saja. Nomor 14 yaitu perintah ping. Perintah ping ini adalah gabungan dari ping dan tracer. Ia tidak hanya menelusuri rute jaringannya, tetapi juga menampilkan statistik kehilangan paket di setiap hop atau titik jaringannya. Lanjut ke soal nomor 17, NS lookup. Perintah ini digunakan untuk mengecek informasi DNS dari suatu domain seperti alamat IP dan server yang digunakan. Kita kasih contoh lagi. NS lookup google.com. Nah, ini hasilnya ya. Untuk mengecek informasi DNS dari suatu domain seperti alamat IP-nya dan server yang digunakannya. Lanjut ke soal nomor 18, nets. Perintah ini digunakan untuk mengatur konfigurasi jaringan tingkat lanjut. Net ini contohnya net show profile untuk menampilkan data profil IP yang pernah terhubung ke komputer ini. Lanjut saja ke soal nomor 19 yaitu root. Perintah root ini digunakan untuk melihat tabel jaringan dengan motif footprint. Kita dapat melihat bagaimana pakai data diarahkan dalam sistem. Langsung hasilnya kembali ya. Terakhir soal nomor 20 yaitu net. Perintah net terakhir gunanya adalah perintah administrasi jaringan yang bisa digunakan untuk mengelola user, self order, dan koneksi jaringan. Misalnya net user, kita kasih contoh ya. Net user. Perintah ini adalah administrasi jaringan yang bisa digunakan untuk mengelola usernya, self order, dan koneksi jaringan. Kita ini dikasih contoh net user. Teman-teman sudah selesai ya untuk menjawab soal ke-20 soal tersebut. Dari praktik ini, saya mempelajari berbagai perintah CMD yang sangat berguna dalam manajemen jaringan dan sistem operasinya. Melalui perintah-perintah ini, kita dapat mengetahui konfigurasi IP, memperbaiki koneksi, mendiagnosis masalah jaringan, serta mengelola sistem komputer dengan lebih efisien. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.